Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Hari ini saya membaca komen-komen pada sebuah video yang berjudul Gus AA bungkam Dr. Tirta. Dr. Tirta. Saya menyimpulkan, para pendukung, para fans Dr. Tirta ini memang brengsek. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, para pendukung, para fans Dr. Tirta ini memang brengsek. Yang pertama, kalau yuk nggak suka video saya, nggak usah dilihat, nggak usah didengar. Suka like, nggak suka abaikan. Apa susahnya bro? Nggak usah ngomen-ngomen, nggak perlu. Bukan tambah bagus buat Dr. Tirtanya, malah tambah jelek mas bro. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang ngomong, kalau saya tidak melihat video secara utuh dari Dr. Tirta ini. Ini omongan yang keliru mas bro. Kalau saya sudah bikin video, itu berarti saya sudah membaca, melihat, menilai video secara keseluruhan. Kenapa tidak seluruhnya saya komentari? Yang saya komentari, itu ada hal-hal yang tidak setuju. Kalau semua video, semua komentar dari Dr. Tirta ini saya komentari, berarti semuanya jelek mas bro. Ada satu poin, satu hal yang saya tidak setuju. Saya kritisi, saya komentari, wajar mas bro. Mustahil saya bikin video tidak melihat video secara keseluruhan. Tahu saya maksudnya, tahu saya keinginan Dr. Tirta. Tapi yang saya kritisi cuma satu poin. Ente malah ribut, ente malah songong. Memang kalau orang brengsek ya seperti itu, komennya brengsek juga. Mustahil saya bikin video tanpa persiapan yang matang. Tidak hanya video Dr. Tirta yang saya lihat, banyak video-video lain yang saya lihat. Tidak hanya video yang saya lihat, banyak referensi-referensi, komentar-komentar di Facebook, di Twitter, di IG, di YouTube yang lain. Saya baca juga sebelum bikin video bro. Cuman kebetulan ketika itu ada satu poin, di mana intinya Dr. Tirta ini begitu kesal, begitu enggak ngeh, karena tes swab dan rapid test ini tidak gratis. Dia minta digratiskan. Itu kan inti masalahnya. Saya kritisi, saya nggak setuju dengan tes swab. Saya tidak setuju dengan rapid test. Karena tes swab dan rapid test itu cuma menentukan negatif dan positifnya. Tidak menyembuhkan orang atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kalau cuma untuk menentukan rapid positif atau tidaknya, ini namanya buang-buang duit. Sudah buang-buang duit, ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik, juga sangat berbahaya bagi stabilitas sosial. Kenapa? Nanti ekonomi kita jadi rontok bro. Akan ada dari oposisi gerakan untuk menggulingkan Jokowi, dimana seolah nanti Jokowi ini tidak becus, pemerintah tidak becus ngurus masalah corona karena jumlah positifnya meledak. Yang kedua, akan berbahaya bagi dolar, bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi akan rontok. Secara sepihak memang terkesan begitu jahat pemerintah ini tidak menggratiskan tes swab dan rapid test. Tetapi yang jahat ini Dr. Tirta mas bro. Karena kalau dipaksakan sudah duit terbuang percuma, angka positif nanti bertambah, orang yang masuk rumah sakit semakin banyak, orang yang masuk Wisma Atlet semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti harus diurus oleh negara. Sudah duit terbuang banyak, negara juga harus ngurus. Belum rakyat yang terdampak oleh virus corona. Jadi kalau menurut saya pemikiran goblok seperti itu, saya tidak setuju mas bro. Tidak setuju. Lebih baik duit rakyat yang sekarang dipegang oleh para Pemda ini dikembalikan ke pusat. Biar pusat, khususnya Menteri Kesehatan, menggunakan dana tersebut memang terfokus untuk orang-orang yang memang sudah menderita positif corona, sudah menderita penyakit corona. Dan juga dipergunakan untuk mempercepat penyuntikan massal. Katanya
saya dengar-dengar di berita itu akan ada penyuntikan massal di awal 2021. Vaksin virus corona sudah ditemukan dan akan dimulai penyuntikan massal tahun 2021 awal. Lebih baik untuk ini dananya dipakai. Kalau perlu dipercepat penyuntikan massal rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu dipercepat. Dananya dipakai untuk mempercepat vaksin corona ini, agar segera disuntikan ke seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Angka kesembuhannya akan sangat terlihat. Angka kesembuhannya akan sangat nyata. Karena vaksin ini adalah merupakan suatu yang kita tunggu-tunggu, yang bisa membasmi virus corona dari A sampai Z. Sementara tes swab, rapid test, sudah tidak efektif, tidak akurat, buang-buang duit, membahayakan bagi stabilitas ekonomi dan politik di negara ini. Nggak perlu apa yang namanya tracing treatment. Karena itu 3T juga. Tolol. Tak punya otak, tak punya otak, tak punya otak. Tak punya hati nurani, tak punya hati nurani, tak punya hati nurani. Bro, udah banyak laporan. Bagaimana orang yang sehat hanya dengan 15 juta rupiah, dia mau dipositifkan, menjalani karantina. Sehingga angka positif ini bertambah. Kalau angka positif bertambah, katanya satu orang penderita itu dikucurkan dana itu dari pemerintah sekitar 250 juta. UUD bro, ujung-ujungnya duit. Ini sudah banyak lapor. Lalu juga ada orang yang meninggal dipositifkan corona, dikasih 45 juta karena mereka dapat 250 juta, dikotong 24 juta, 45 juta, sekitar 200-an juta. UUD mas bro, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Ini sudah banyak laporan. Ketika saya jalan-jalan ke Flores, bertanya kepada rakyat, dari rakyat kecil sampai rakyat atas, mereka semua melaporkan bahwa telah terjadi kecurangan. Ada orang-orang yang menjadikan virus corona ini untuk mendulang rupiah. Geblek brengsek. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, begitu banyaknya kasus manusia-manusia brengsek memanfaatkan virus corona ini sebagai lahan untuk mendulang rupiah. Akhirnya tembus juga ke istana, tembus juga ke orang-orangnya Jokowi. Akhirnya khusus dari Pak Muldoko sudah mulai berkomentar. Ini bukan berita bohong, ini bukan berita akal-akal. 7 bulan terakhir telinga saya sudah merah bro. Begitu banyak laporan manusia-manusia brengsek menggunakan COVID ini untuk mendulang rupiah. Bayangkan, satu pasien itu mendapat duit dari pemerintah 250 juta kurang lebih. Yang berani dipositifkan cuma dapat 15 juta. Sisanya 235 juta diraup oleh manusia-manusia brengsek. Kalau ada 100 orang, sudah berapa duit mas? Yang meninggal dipositifkan, asal keluarganya berani, jenazahnya dipositifkan dapat duit 45 juta. Sementara manusia-manusia brengsek ini dapat sekitar 215 juta. UUD bro, ujung-ujungnya duit. Tes swab dan rapid testnya percuma, malah bikin masalah dan terus membuat masalah. UUD ujung-ujungnya duit. Rapid test dan tes swab ini seperti sistem tilang di kepolisian. Dananya tidak lari ke negara, dananya habis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi rapid test dan tes swab ini bukan solusi, tetapi sebuah yang bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah terus membuat masalah demi masalah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi saya ketawa-ketawa saja lihat komentar dari para pendukung fans Dr. Tirta yang brengsek. Kalau nggak suka nggak usah ditonton. Mustahil gue bikin video tanpa melihat video keseluruhan. Kalau seluruh videonya saya komentari, omongan Dr. Tirta saya komentari semua, berarti omongan Dr. Tirta ini jelek semua. Enggak mas, saya komentari yang kurangnya saja, yang tidak setujunya saja. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa saya ini orang biasa. Orang biasa gimana mas bro? Yang nantang Habib Rizik Gus A, yang nantang UAS Gus A, yang nantang UAH Gus A, yang nantang orang FPI, HTI, PKS untuk berdebat live on TV Gus A.
Dari 5 tahun yang lalu sampai saat ini, masih belum ada tanggapan, Mas Bro. Kalau saya orang biasa, sudah dikejar sejak 5 tahun yang lalu. Kalau saya orang awam, sudah dikejar, sudah hancur sejak 5 tahun yang lalu. Kalian sedang berhadapan dengan orang yang bukan orang biasa, tetapi sedang berhadapan dengan orang yang luar biasa. Dokter Tirta masih cetek, Bro. Saya siapapun kalau Jokowi salah, saya kritik. Kemarin NU pernah saya kritik. PDIP kalau salah pernah saya kritik. P3, PKB pernah saya kritik. Gerindra, semua pernah saya kritik kalau salah. Kalau nggak salah, buat apa saya kritik? Ya udah. Ini kurang dewasanya. Mustahil, Bro. Saya mengupload video, lalu saya menghapus kembali. Belum pernah ada. Dari sejak zaman Ahok hingga sekarang, video Gus An nggak ada yang dihapus. Dibiarkan begitu saja. Saya bertanggung jawab dunia dan akhir. Kalaupun suatu saat berdebat dengan yang saya kritik, saya sudah siap. Bahkan saya siap mengalahkan. Kalau memang itu terjadi, sampai saat ini belum ada satupun, Bro, yang saya kritik berani menantang debat dengan saya. Gak usah bikin provokasi yang aneh-aneh. Gak usah ngancam yang aneh-aneh. Kalau Dokter Tirta hebat, ya silakan. Dia undang Gus An, kita berdebat habis-habisan masa virus corona ini. Saya sudah tahu, Bro. Saya sudah mempelajari, mengamati, meneliti. Saya ini pencipta metode cepat matematika. Kalau virus corona hal yang sepele, Bro. Saya kasih tahu nih, masukan buat pemerintah, buat para dokter, buat para perawat, buat para rumah sakit, buat Menkes, buat pemerintah. Daripada dana buat rapid test, tes swab, dana dibuang-buang untuk ngurusi yang positif tanpa gejala. Lebih baik percepat penyuntikan massal vaksin corona. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, digratiskan dan secepatnya. Cuma ini cara satu-satunya yang terbaik. Setelah itu, gerakan lagi perekonomian yang saat ini sudah hampir krisis, hampir resesi. Obat yang paling hebat itu ada di tubuh masing-masing. Tubuh bisa memproduksi imun kalau tubuh tersebut dapat makanan. Makanan bisa didapatkan kalau rakyat itu punya duit. Duit bisa didapatkan kalau rakyat itu kerja. Kerja bisa didapatkan kalau ekonominya bagus, stabil, bergerak, berjalan, berputar. 2 hal, Bro. Percepat penyuntikan massal vaksin corona. 2, gerakan ekonomi seperti biasa secepatnya. Dan yang terakhir, virus corona memang ada, tapi cuma 1%. Nggak usah ditakuti, tetapi harus diwaspadai. 99% adalah propaganda. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.